Hidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Nada-nada sumbang dan sendu disebabkan dosaku. Yesus sudah menggantikannya jadi hidung yang merdu. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai Tuhan besertamu. Saudara-saudaraku, kehidupan manusia tidak terlepas dari berbagai macam penderitaan dan peristiwa duka. Seringkali kita tidak mampu untuk mengatasi berbagai macam persoalan itu sehingga terasa begitu berat dan sulit untuk dipahami. Keadaan yang harus ditanggung ini dapat menimbulkan sikap pesimistis, hilang semangat, dan putus asa. Memasuki minggu Prapaskah kelima ini, kita diajak untuk percaya Allah yang membangkitkan. Belajar percaya pada kuasa Allah yang mampu membangkitkan orang yang sudah mati dan memberi kekuatan baru untuk tidak menyerah kalah atau terbelenggu oleh berbagai penderitaan dan peristiwa duka. Marilah saudara, kita menyanyikan Kidung Jemaat 453 bait 1 dan yang kedua, Yesus kawan yang sejati. Tiap hal boleh
Saudara-saudara, marilah kita masuk untuk bagian pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Dan bagi saudara-saudara yang berada di rumah, marilah kita mengaku dosa dengan terlebih dahulu menaikkan doa secara pribadi. Ya Tuhan, janganlah tinggalkan kami, tetaplah beserta kami, dan mendengarkan doa yang dinaikkan secara pribadi, sehingga umat-Mu yakin Engkau hadir dalam diri kami. Kasihanilah kami di dalam Yesus Kristus yang senantiasa menyendengkan telinga pengasihannya, sebab kami memohon, ampunilah kami yang telah berdosa ini. Amin. Saudaraku, dengarkanlah berita anugerah pengampunan dosa kita yang dikutip berdasarkan Ibrani 10 pada ayat 22b sampai 23 yang berkata demikian. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Dia yang menjanjikannya setia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, berilah salam satu dengan yang lain dengan di dekatmu. Karena pengampunan Tuhan, hidup kita penuh sukacita untuk memberitakan keagungan kasih dan anugerahnya pada dunia, sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita angkat pujian, puji Yesus. Haleluya.
Saudaraku, marilah kita mendengarkan pelayanan firman, dan karena itu kita memohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, bersabdalah, umat-Mu merindukannya dan mau mendengarkan Tuhan. Karena itu kuasailah kami, supaya kami menjadi pelaku dari firman-Mu. Terpujilah Tuhan, demi Kristus kami berdoa. Amin. Yohanes 11 ayat 1 sampai 45. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun, setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari Engkau. Masih maukah Engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah,
Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana, ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya, karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah?" Maka masgullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah goa yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Demikian berita Injil ini, dan berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Hosiana. Saudara-saudara, pembacaan Injil menurut Yohanes 11 ayat 1 sampai 45, saya akan jelaskan saja inti bacaan yang berkisah tentang perjumpaan Yesus serta Marta dan Maria dan orang banyak, yang menjelaskan tentang kebangkitan Lazarus dari kebangkitan. Saudara-saudaraku, tema kita menjelaskan percaya Allah yang membangkitkan. Dalam minggu Prapaskah kelima ini, bacaan kita mengajak supaya kita tetap percaya bahwa kuasa Allah bekerja dan memberi kekuatan bagi kita untuk tidak menyerah, kalah, atau malah terbelenggu oleh penderitaan dan peristiwa duka. Pilihannya ada pada kita, kalah dalam penderitaan atau bangkit dalam pengharapan. Saya ingin kita belajar dari 2 bacaan saja. Yang pertama adalah dalam Yeskel 37 ayat 1 sampai 14 yang menjelaskan bagaimana Yeskel mengajak umat Israel berani percaya kepada Allah yang mampu membangkitkan.
menghidupkan kembali pengharapan yang sirna. Bahwa Allah membangun kembali spirit seperti yang memang Allah inginkan bagi Israel, ayat 4 sampai 6 dan 9, agar mereka sebagai umat disatukan supaya mereka hidup sebagai umat Allah dengan tetap menyembahnya. Pelajaran ini mengatakan bahwa karena percaya lahirlah perilaku menyembah Allah. Saudara-saudara, bahwa derita di tanah pembuangan adalah kenyataan. Namun Allah tidak membiarkan umatnya agar pemulihan itu menjadikan mereka berani menyembah Allah. Itulah pengharapan yang hidup dalam iman. Yang kedua, dari bacaan Injil Yohanes 11 tadi, kisah yang cukup panjang dan padat itu menjelaskan perjumpaan Yesus dengan Marta, Maria, dan halayak ramai setelah 4 hari kematian Lazarus, saudara Marta Maria. Dan ini menjadi pegangan percaya kita bahwa Yesus berkuasa atas penderitaan, bahkan kematian itu sendiri. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan itu kekuatanku satu-satunya yang melandasi pandangan kita tentang masa depan yang kita tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Maka menarik untuk kita perhatikan pertanyaan Yesus kepada Marta yang diawali dengan pernyataan, saudaramu akan bangkit, dan kedua, akulah kebangkitan dan hidup, kata Yesus dalam ayat 25 dan 26. Itu sangat mengejutkan orang banyak, sebab sesungguhnya mereka masih dalam pengenalan tentang Yesus. Namun Maria menjawab, aku percaya. Saudara, Marta memasuki pikiran Yesus dan tidak membiarkan duka menaklukkan hatinya. Maka jawaban lugas dari Marta yang berduka menginspirasi kita yang juga tertekan karena bencana saat ini. Pertanyaannya, apa perbedaan kita dengan Marta? Kan sama-sama berhadapan dengan kuasa Yesus yang memulihkan. Sementara Yesus menghadapi orang-orang yang sama menderitanya, Marta dan orang banyak, aku, saudara, dan masyarakat dunia. Latar belakangnya sama saja. Tetapi saudara, luar biasa jawaban Marta. Itu jawaban kita juga yang harusnya menegaskan pengharapan yang tidak boleh sirna dalam badai yang menerpa, sebab Yesus serta kita. Dan aku yakin Yesus tidak membiarkan pengharapan kita tergerus dan mati oleh kepanikan karena kita tidak meletakkan pengharapan itu pada Yesus. Sebaliknya, berlakulah jawaban yang tetap dan diperbaharui terus-menerus agar kita sebagai umat Tuhan didiami Roh Allah. Ya, Kristuslah jawaban hidup iman kita. Haleluya. Amin. Jemaat yang di rumah, marilah kita berdiri dan bersama umat Tuhan di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Marilah saudaraku kita menaikkan doa syafaat kita saat ini. Bapa kami yang di sorga, kiranya nama-Mu dikuduskan ketika kami tetap beribadah di rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau memberkati kami dan kami berbagi dengan sesama yang sekarang sedang mengalami perawatan di rumah sakit karena wabah corona, dengan berdoa tentang mereka, berdoa untuk para medis, berdoa untuk berbagai upaya negara dalam mencegah rantai penyebaran virus tersebut. Kiranya kami juga berani menjaga diri kami untuk tetap berada di rumah, supaya kami dan sesama tetap dapat mencegah rantai penyebaran virus tersebut. Kami rindu untuk tetap bersekutu pada waktunya, dan hidupkanlah pengharapan ini dalam diri umat-Mu. Kiranya Tuhan akan menjaga setiap negara-negara yang terpaksa melakukan lockdown serta berusaha untuk menyelesaikan berbagai upaya yang mereka lakukan. Terima kasih untuk bantuan alat pelindung diri yang negara kami telah mendapatkannya. Terima kasih untuk segala sesuatu. Engkaulah Tuhan yang kami puji dan sembah. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah
Jemaat yang terkasih yang berada di rumah, selama ibadah online ini, persembahan syukur dapat ditransfer ke nomor rekening yang tertera di layar atau dikumpulkan secara kolektif dan dimasukkan ke dalam amplop persembahan, dan apabila ibadah sudah kembali dilaksanakan di gedung gereja. Ayat yang mendasari persembahan kita adalah dari Roma 12 ayat 1 yang berkata, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Mari kita mengumpulkan persembahan. Jemaat, mari kita berdiri dan menaikkan dua persembahan syukur kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, dengan rasa syukur dan terima kasih kami naikkan kehadirat-Mu yang Maha Kudus. Dengan rasa syukur kami memberikan persembahan yang semuanya itu berasal daripada-Mu. Dan bila persembahan yang kembali kami kumpulkan di minggu pagi ini boleh menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Yesusku juru selamatku, Tuhanku alisku, tumpuan pengharapanku dan perisai perlindunganku. Tatkala hidupku sendu dan hatiku dah pilu, Tuhanku Yesus ku seru dan jiwaku tenang dan teduh. Setiap langkahku tempuh, ku toleh Tuhanku. Setiap hasratku geluh, ku tanya Tuhanku. Dalam kasih penebus ku berserah selalu. Tiada lagi takutku walau hidup penuh seteru. Karena itu saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan
Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi saudara sekalian dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Hidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia.